Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan dalam mata kuliah Biomedik 2, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sistem pernafasan ini salah satu fungsinya adalah dia berfungsi dalam proses masuknya oksigen dari luar masuk ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, itu fungsi utama dari sistem pernapasan, yaitu terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan? Nah, mungkin kita lebih mengenal paru-paru adalah organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Tapi selain paru-paru, ada juga berbagai macam organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Nah, yang pertama adalah hidung. Nah, hidung ini adalah bagian terluar dari saluran pernapasan. Nah, di hidung ini udara pertama kali masuk ke dalam tubuh kita. Makanya, ketika udara masuk ke dalam hidung perlu disaring supaya udara yang masuk ke paru-paru bisa lebih bersih dan bebas dari unsur-unsur yang lain seperti mungkin debu atau zat-zat kimia atau benda-benda kimia yang membahayakan tubuh. Nah, ada 3 macam penyaringan yang dilakukan di rongga hidung. Yang pertama adalah penyaringan debu-debu atau benda-benda padat yang lain oleh silia. Nah, kita lihat pada gambar di sini ada warna kuning, itu merupakan silia, saraf-saraf. Nah, ketika terjadi ketika ada benda-benda padat yang masuk ke dalam tubuh, maka silia ini akan segera merespon untuk bersin. Nah, mungkin Anda biasa bersin ketika menghirup debu atau semacamnya, maka itu salah satu fungsi dari silia adalah memberikan efek respon bersin ketika masuk benda yang mencurigakan ke dalam hidung. Nah, selain itu di dalam hidung terjadi juga proses pelembapan udara. Jadi di hidung itu udara yang masuk ke dalam tubuh harus dilembabkan terlebih dahulu supaya tubuh kita bisa merespon atau menerimanya dengan baik. Nah, selain dilembabkan, udara yang masuk ke hidung juga harus dipanaskan. Jadi dipanaskan harus disesuaikan dengan suhu tubuh. Jadi seperti itu. Nah, adapun organ-organ yang ada di saluran hidung ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tulang hidung. Ini tulang hidung. Ya, tulang hidung ini yang membentuk hidung kita. Ada yang pesek, ada yang mancung. Nah, itu tergantung tulang hidungnya. Kalau tulang hidungnya lebih maju ke depan berarti mancung. Tapi kalau tulang hidungnya ya minimalis berarti dia dia apa istilahnya? Penyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung inilah terdapat silia. Ini tadi yang warna kuning silia. Sedangkan ini yang menyaring benda-benda asing. Sedangkan yang warna merah ini adalah mukosa hidung. Nah, mukosa hidung ini yang berfungsi sebagai pelembab, jadi melembabkan. Nah, di bawah mukosa itu ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itulah yang melakukan proses pemanasan. Dia memanaskan udara. Nah, selain itu dia ada juga
Ini silia ini merupakan saraf yang terhubung langsung ke otak. Jadi dia adalah saraf. Nah, setelah udara disaring di dalam hidung, maka udara akan diteruskan masuk ke dalam faring. Nah, faring ini adalah rongga, dia berbentuk seperti pipa dan dibatasi oleh saluran kecil antara faring dengan rongga hidung. Nah, faring ini terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama, yang bagian atas adalah nasofaring yang berhubungan langsung dengan hidung. Selanjutnya adalah orofaring. Orofaring ini dia berhubungan dengan mulut. Nah, faring ini terletak di belakang mulut. Nah, orofaring ini merupakan bagian yang berhubungan dengan mulut. Nah, selanjutnya adalah laryngofaring. Nah, di laryngofaring inilah berfungsi sebagai penyaring atau berfungsi untuk membedakan antara makanan dengan udara. Nah, coba bayangkan kalau laryngofaring ini tidak berfungsi dengan baik, maka bisa saja makanan yang kita telan masuk ke dalam paru-paru, dia tidak masuk ke saluran pencernaan. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya ketika makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, yang terjadi ketika makanan masuk ke laryngofaring, maka saluran pernapasan akan ditutup. Nah, apabila saluran pernapasan ditutup, maka makanan akan masuk ke saluran pencernaan. Nah, begitu juga ketika udara yang masuk, udara pernapasan yang masuk, maka yang tertutup adalah saluran pencernaan. Saluran pernapasan akan terbuka. Nah, di situ fungsinya dari laryngofaring. Nah, selanjutnya masuk ke laring. Nah, di laring ini dia berada di bawah laryngofaring. Nah, laring ini biasa terdiri atas beberapa tulang rawan yang berfungsi mengatur aliran dari pernapasan, dari udara yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, selanjutnya adalah trakea. Nah, ini trakea yang bisa kita pegang. Nah, trakea ini di bagian dalamnya ada beberapa jenis tulang rawan sehingga dia lebih padat. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah di trakea maka akan bercabang dua. Jadi cabang dari trakea itu disebut dengan bronkus. Nah, bronkus itu dia bercabang ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, bronkus ini selanjutnya di bronkus dibagi lagi menjadi beberapa saluran, yaitu saluran bronkeolus. Nah, jadi cabang-cabang dari bronkus disebut dengan bronkeolus. Nah, selanjutnya di bagian terakhir dari saluran pernapasan itu disebut dengan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran gas. Nah, disinilah inti dari pertukaran gas CO2 dan O2. Jadi udara yang masuk ke dalam paru-paru, ke dalam saluran pernapasan, oksigen yang masuk ke dalam saluran pernapasan akan diikat oleh darah di bagian alveolus. Nah, begitu juga karbon dioksida hasil metabolisme dari dalam tubuh akan dikeluarkan, dilepaskan oleh darah di bagian alveolus. Jadi di bagian alveolus inilah terjadi proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini berbentuk seperti, kalau dia diperbesar dia berbentuk seperti gelembung-gelembung. Nah, mungkin biasa lihat gelembung-gelembung yang dibuat anak-anak itu yang ditiup. Nah, bentuk kalau alveolus ini diperbesar maka bentuknya hampir seperti itu. Dia juga punya rongga di dalam. Nah,
Di dalam rongga itulah terjadi pertukaran gas, terjadi proses difusi dari antara darah dengan udara. Ya. Nah, yang terakhir adalah jaringan paru-paru. Nah, jaringan paru-paru ini merupakan jaringan yang sebagai tempat pertukaran, tempatnya tadi alveolus, tempat melekatnya alveolus. Nah, paru-paru ini secara anatomi dia seperti gabus, dia kenyal-kenyal. Nah, mungkin ada yang pernah makan coto yang ada parunya, seperti itu. Dia seperti gabus, dia seperti apa namanya? Dia kayak ada rongga-rongga kecil di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin untuk materi anatomi dan fisiologi dari sistem pernapasan cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.